Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Agus Pratyotomo, NPM 119200064, nomor absen 38, Prodi PGSD 2020A. Dosen pengampu Iis Daniati Fatima MPD. Di sini saya akan membahas materi kode etik pustakawan. Pengertian kode etik profesi. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kode etik pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama 20 tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota. Ikatan Pustakawan Indonesia atau disebut IPI menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas di dalam masyarakat. Selanjutnya, kode etik profesi sebagai guideline. Kode etik dijadikan standar aktivitas anggota profesi. Kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman guidelines. Masyarakat pun menjadi sebagai pedoman dengan tujuan mengantisipasi terjadi bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dengan hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat. Pada tahun 1939, kode etik ini ditampilkan secara lengkap di ala buletin. Kode etik ini terdiri dari 5 bagian besar, yaitu 1. Hubungan pustakawan dengan pemerintah. 2. Hubungan pustakawan dengan pemakai. 3. Hubungan pustakawan dengan staf di perpustakaannya. 4. Hubungan pustakaan dengan profesinya. 5. Hubungan pustakawan dengan masyarakat. Etika profesi yaitu menuntut memiliki prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari kewajiban moral anggotanya yang berupa 1. Respect for rights and dignity of the person, yaitu prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat masyarakat. 2. Kompetence, yaitu kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni. 3. Responsibility, yaitu tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas. 4. Integrity, tidak terpisah-pisah antara hak dan kewajiban, selalu keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugas. Sanksi kode etik.
Dengan membuat kode etik profesi tersendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisi nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan. Untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus. Pada umumnya, kode etik akan mengandung sanksi dikenakan pada pelanggaran kode etik. Sanksi pelanggaran kode etik berupa 1. Sanksi moral, 2. Sanksi dikeluarkan dari organisasi. Yang selanjutnya, nilai-nilai kode etik pustakawan. Nilai-nilai merupakan konsep yang hidup di dalam pikiran manusia dalam suatu kelompok yang dianggap memiliki makna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai ini kemudian menentukan benar, salah, baik atau buruk. Kelompok yang dimaksud dengan konteks ini adalah kelompok pustakawan yang bergabung dalam Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang telah bermufakat untuk menciptakan suatu pedoman sikap yang dikenal dengan kode etik pustakawan. Dalam membuat pedoman sikap ini tentu berdasarkan nilai-nilai yang dipahami oleh penyusunannya. Persoalan yang perlu digali adalah persoalan nilai-nilai yang tergantung dalam kode etik itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.